Sobat 100, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya, Novi. Di video kali ini, kita akan lanjut membahas tentang kingdom tumbuhan. Penasaran kan apa aja yang akan dibahas? Yuk langsung aja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan. Pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan tingkat tinggi seperti pada tumbuhan biji dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, air dan mineral diserap dari dalam tanah menuju sel-sel akar. Pengangkutan ini dilakukan di luar berkas pembuluh, sehingga disebut sebagai mekanisme pengangkutan ekstravaskuler. Kedua, air dan mineral diserap oleh akar, selanjutnya diangkut ke dalam berkas pembuluh, yaitu pada pembuluh kayu atau silem, sehingga proses pengangkutan disebut pengangkutan vaskuler. Air dan garam mineral dari dalam tanah memasuki tumbuhan melalui epidermis akar, lalu menembus korteks akar dan masuk ke stel, kemudian mengalir naik ke pembuluh silem, sampai pucuk tumbuhan. Untuk lebih detailnya, kita akan bahas kedua mekanisme ini satu persatu ya. Pertama, pengangkutan ekstravaskuler. Pengangkutan ekstravaskuler adalah transportasi atau pengangkutan zat air mineral yang dilakukan di luar berkas pembuluh. Pengangkutan zat ini dimulai dari permukaan akar menuju ke bagian-bagian yang letaknya lebih dalam dan menuju ke berkas pembuluh. Pada pengangkutan ekstravaskuler, air akan masuk melalui sel epidermis akar dan bergerak di antara sel-sel korteks. Kemudian, air harus melewati sitoplasma sel-sel endodermis untuk dapat memasuki silinder pusat atau stel. Setelah berada di dalam sel, air akan bergerak lebih leluasa di antara sel-sel. Nah, transportasi zat air dan mineral secara ekstravaskuler terbagi menjadi dua jenis loh, yaitu apoplas dan simplas. Transportasi apoplas adalah transportasi di mana air dan tanah bergerak atau berpindah secara difusi bebas atau secara transport pasif melalui semua bagian yang tidak hidup dari tumbuhan. Contohnya adalah dinding sel dan ruang-ruang antar sel. Transportasi apoplas tidak dapat melewati atau menembus endodermis. Hal ini disebabkan sel-sel endodermis memiliki pita Kaspari yang mampu menghalangi gerakan air masuk ke dalam silem. Pita Kaspari ini tersusun dari zat suberin atau gabus dan lignin. Oleh karena itu, apoplas dapat terjadi di semua bagian kecuali endodermis. Namun demikian, air yang menuju endodermis ditransport secara implas melalui peresap. Transportasi simplas yaitu pengangkutan air tanah dan zat terlarut melalui bagian hidup dari sel tumbuhan. Pada transportasi simplas ini, perpindahan zat terjadi secara osmosis dan transport aktif melalui plasmodesmata. Transportasi simplas dimulai dari sel-sel rambut akar ke sel-sel parenkim korteks yang berlapis-lapis, kemudian ke sel-sel endodermis, lalu ke sel-sel perisikel, dan akhirnya ke berkas pembuluh kayu atau silem. Pada pengangkutan zat atau mineral melalui transport aktif, mineral mampu masuk ke dalam akar karena melawan gradien konsentrasi, yaitu dari daerah konsentrasi rendah ke daerah yang memiliki konsentrasi tinggi. Yang kedua adalah pengangkutan intravaskuler. Pengangkutan intravaskuler adalah pengangkutan yang dilakukan melalui berkas pembuluh, yaitu silem dari akar menuju bagian atas tumbuhan. Pengangkutan air dan mineral dimulai dari silem akar ke silem batang, yang menuju silem tangkai daun dan silem tulang daun. Pada tulang daun, terdapat ikatan pembuluh. Air dari silem tulang daun ini masuk ke sel-sel bunga karang pada mesofil. Ketika sudah mencapai sel-sel bunga karang, air dan garam mineral kemudian disimpan untuk digunakan saat proses fotosintesis dan transportasi. Transportasi pada trakea lebih cepat daripada trakeida.
beberapa jenis tumbuhan yang tidak mempunyai trakea, sehingga trakeidalah satu-satunya saluran pengangkutan air tanah. Tumbuhan yang tidak mempunyai trakea, misalnya pada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji terbuka. Oke, jadi kita sudah bahas tentang proses pengangkutan air dan garam mineral pada tumbuhan. Nah, berikutnya kita masih akan bahas lanjutan dari kingdom tumbuhan ini loh. Kira-kira apa lagi ya? Penasaran kan? Langsung aja yuk ke video berikutnya.